akan bahas mengenai dasar pengenalan pola. Yang pertama, dari definisinya, apa itu pattern atau pola? Nah, pola ini merupakan objek, proses, atau kejadian yang dapat diberi nama. Pola juga merupakan himpunan pengukuran yang menggambarkan sebuah objek. Pola juga bisa berarti proses untuk menemukan hubungan suatu pola terhadap pola-pola sebelumnya, belajar membedakan pola yang dianggap penting terhadap latar belakangnya, menggunakan teori, algoritma, sistem untuk meletakkan atau mengelompokkan pola-pola ke dalam kategori tertentu. Contoh aplikasi pengenalan pola, Optical Character Recognition atau OCR, ini contohnya handwritten, printed text, dan sebagainya. Kemudian biometrics, contohnya face recognition, verification retrieval, kemudian fingerprint recognition atau speech recognition. Selanjutnya untuk diagnostic system, ini contohnya medical diagnosis, X-ray, electrocardiogram analysis, dan sebagainya. Selanjutnya untuk military application, contohnya automated target recognition, image segmentation, and analysis. Ada beberapa tahapan dalam pengenalan pola. Yang pertama, collecting data atau pengumpulan data. Ini kita bisa mengidentifikasi sensor yang harus digunakan, kemudian bagaimana mengumpulkan datanya. Selanjutnya untuk pemilihan fitur, bagaimana kita bisa mengetahui fitur yang dipilih dan bagaimana kita memilihnya. Misalnya transformasi data fitur dengan PCA. Selanjutnya, pemilihan model, apa algoritma yang akan kita gunakan, apakah ada algoritma yang terbaik yang bisa kita gunakan supaya hasilnya lebih baik. Kemudian train system, ini bagaimana kita melakukan proses training terhadap data yang sudah dikumpulkan tadi. Selanjutnya evaluate system, bagaimana mengevaluasi kinerja sistem, bagaimana memvalidasi hasilnya, berapakah tingkat kepercayaan terhadap hasil keputusan yang sudah dilakukan proses training. Contoh pembagian kelas pola, misalnya ada beberapa ciri 1, ciri 2, dan kita akan membagi berdasarkan batas kelasnya. Misalnya diperoleh sebanyak 3 klaster, atau mungkin kita akan memberikan batas keputusan, sehingga diperoleh sebanyak 2 kelas yang beririsan. Nah, contoh untuk pengenalan sidik jari atau fingerprint recognition, proses kerjanya yang pertama menggunakan praprosesan fingerprint reader, itu melalui sistem akan diproses dengan cara mencocokkan fingerprint template dengan template di database. Kemudian akan menghasilkan output. Komponen sistem pengenalan sidik jari, pertama alat optik untuk mengambil gambar sidik jari, komputer untuk pemrosesan gambar, perangkat lunak penyimpan data multimedia atau gambar sidik jarinya, kemudian jaringan komputer dan integrasi sistem. Jadi alat optik untuk mengambil gambar sidik jari, server utama, lalu nanti akan dikenali. Selanjutnya, contoh lain adalah pengenalan suara atau voice authentication. Nah, ini dari mikrofon, kemudian melalui sistem, itu akan dicocokkan voice print dengan voice print database. Ada juga pengenalan wajah atau face recognition, itu melalui kamera, kemudian diproses oleh sistem dengan cara mencocokkan face pattern dengan face pattern database yang ada. Komponen sistem pengenalan wajah ini, alat optik untuk mengambil gambar wajah, komputer untuk pemrosesan gambar, perangkat lunak, penyimpanan data multimedia berupa gambar wajah, jaringan komputer, dan integrasi sistem. Jadi akan dicocokkan pattern wajah, diproses oleh server utama, kemudian akan berhasil diterima atau ditolak. Sekian pembahasan kita kali ini dalam mata kuliah pengenalan pola. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.